Sumsel 24 jam hari ini. Kasus tambang batubara ilegal yang menewaskan 11 pekerja di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim beberapa waktu lalu menjadi atensi Mabes Polri. Bahkan pekan lalu Bareskrim Mabes Polri mengecek langsung lokasi tragedi tambang maut itu dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Tim Bareskrim Mabes Polri yang berjumlah 8 orang didampingi penyidik gabungan dari Reskrim Polres Muara Enim dan Reskrim Polda Sumsel pekan lalu melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan terkait tertimbun belasan pekerja akibat longsor di tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga melakukan pengecekan lokasi tambang lain yang terletak tak jauh dari lokasi tambang maut. Mereka pun menggunakan drone untuk memetakan lokasi tambang. Selain itu pula, tenda-tenda pemukiman pekerja tambang juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Dwi Satya Aryan, setelah ditetapkannya 3 tersangka dalam kasus tragedi tewasnya 11 pekerja tambang ilegal beberapa waktu lalu, kepolisian kembali melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi kejadian. Kepolisian Polres Muara Enim bersama Polda Sumsel dan Bareskrim Polri lanjutnya melakukan pengecekan lokasi yang diperlukan untuk pengambilan pengumpulan bahan dan keterangan data awal guna kegiatan proses penyelidikan selanjutnya. AKP Dwi Satya menegaskan setelah proses penyelidikan lebih lanjut, pihaknya menyebut kemungkinan akan ada tersangka baru. Sejauh ini, sebanyak 3 tersangka yang telah ditetapkan telah dimintai keterangan untuk pengembangan. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, Valtres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat menggelontorkan dana sebesar 17 miliar rupiah untuk pembangunan jalan di sejumlah kecamatan. Pembangunan infrastruktur ini untuk mempermudah akses jual hasil bumi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lahat mengucurkan dana sebesar 17 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Rencananya dana tersebut untuk pembangunan jalan di beberapa kecamatan seperti Pulau Pinang, Gumai Ulu, Pagar Gunung, Lahat Selatan, Kota Agung, Tanjung Tebat, Mulak Sebingkai, dan Mulak Ulu. Bupati Lahat, Ci Ujang mengatakan dana untuk pembangunan fisik ini berasal dari APBD 2020. Diharapkan dengan pembangunan tersebut bisa mempermudah masyarakat membawa hasil panen. Pembangunan yang ada di Gumai Ulu. Di Gumai Ulu ini sewaktu kami masuk ke sini, walaupun dengan Pak Gubernur, jalannya ini belum di aspal ataupun dicor beton. Waktu itu Pak Bupati dengan Pak Gubernur akan berusaha ngecor beton atau aspal. Hari ini kita temui pekerjaan untuk dicor beton. Sudah dicor beton 2 kilo 358. Kurang lebih 1 kilo lagi, insya Allah kalau PBD kita mencukupi tahun depan. Sementara itu, Kades Lubuk Selo, Tabran, berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan keinginan rakyat. Dia mengaku akses jalan sudah diidam-idamkan sejak 2016 lalu dan baru tahun ini terrealisasi. Pertama sekali ekonomi masyarakat kami kan meningkat. Nah, hasil bumi kami cepat dipasarkan di pemasaran. Sudah itu masyarakat juga cepat keluar untuk pergi ke pasar, apa anak-anak sekolah juga terhambat lagi, termasuk orang-orang sakit juga kan mudah mengaksesnya, Pak. Reporter dan juru kamera Bernard, Valtres.com. Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja menerima kunjungan silaturahmi Panitia Haul Kiai Haji Abdullah Zawawi Idzom ke-8 di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Sabtu kemarin. Haul ke-8 Kiai Haji Abdullah Zawawi Izhom, tokoh ulama yang juga turut andil dalam perkembangan Islam di Palembang, akan digelar pada 12 November 2020 di Kelurahan 1 Ilir Palembang, Palembang Lamo. Jelang digelarnya haul juga berlangsung kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan adat Kesultanan Palembang Darussalam. Terkait hal itulah, panitia haul yang diketuai Ustadz Ahmad Fauzi Zawawi Ishom didampingi panitia lain dan zuriat Kiai Haji Abdullah Zawawi Ishom melakukan silaturahmi kepada Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja.
Ustadz Ahmad Fauzi Zawawi Izhom di sela silaturahmi menjelaskan tujuan melakukan silaturahmi ke SMB 4 untuk meminta saran terkait akan diangkatnya adat Palembang dalam rangkaian Haul ke-8 Kiai Haji Abdullah Zawawi Izhom. Kami dari Zuriat dan Panitia Syekh Zazam yang ke-8 merangkaikan silaturahmi dengan Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Batubara IV, Pawas Raja. Minta saran-saran beliau, masukan beliau supaya kita akan mengangkat adat-adat Palembang supaya sukses acaranya. Haul yang ke-8 Syekh Zawawi Izhom di Kelurahan 1 Ilir Palembang, Palembang Lampung. Sementara SMB 4 mendukung penuh acara Haul ke-8 Kiai Haji Abdullah Zawawi Izhom dan berharap semoga acara bisa berjalan lancar. Dari panitia Haul Kiai Zawawi Izhom yang ke-8 di mana anaknya Ustadz Fauzi datang untuk membicarakan kegiatan Haul Kiai Haji Zawawi Izhom itu. Acaranya itu rangkaian dari tanggal 8 sampai tanggal 12 rencananya bulan November. Mudah-mudahan bisa terlaksana lancar dan kita insya Allah dari Sultan Palembang akan mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang itu budaya dan adat istiadat daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Reporter dan juru kamera Dudio Skander melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Babak penyisihan lomba sang juara hari ke-7 berlangsung seru. Masing-masing sekolah menunjukkan eksistensinya untuk meraih sang juara. Berikut laporan Juli Aulia untuk peserta sang juara SMA Negeri 16 Palembang, SMA Plus Negeri 17 Palembang, dan SMA Sriwijaya Negara Palembang. Kabarnya baik kan? Pasti hari ini udah hari ke-7 loh sang juara. Gimana sih keseruannya hari ini? Sekarang hari ini kita akan menyaksikan SMA Negeri 16 Palembang 17 dan SMA Negeri Sriwijaya Negara. Wah, kelihatannya seru banget ya. Yuk kita liatin terus yuk. Teman-teman, sekarang sedang berlangsung perlombaan dari SMA Negeri 16 nih. Kayaknya seru banget nih. Ayo kita lihatin terus yuk keseruannya. Teman-teman, tadi kayaknya ada soal yang sangat susah nih karena tadi banyak siswa keluar. Gimana kalau kita tanya salah satu siswa saja? Gimana? Ayo kita ikut. Halo, nama kamu siapa nih? Rizky Ramadhani. Gimana sih kok bisa keluar dari arena permainan? Soalnya tadi tergolong cukup sulit. Soalnya tadi, apakah benar Kribo Barak merupakan jabatan bagi pribumi pada saat zaman kolonial Belanda? Saya jawab salah, dan jawabannya benar. Kayaknya menarik banget ya. Terima kasih ya udah mau kasih Sama-sama. jawabannya. Teman-teman, sekarang sedang perebutan juara 2 dan ketiganya. Kayaknya semakin seru nih. Yuk kita liatin terus yuk. Benar atau salah? Angkat jawabannya. Angkat jawabannya yaitu SMA Negeri 16 Palembang. Oke, terima kasih.
berjuta balik. Begitu itulah kapasi. Jumlah. Teman-teman, tadi kita udah nyaksiin yel-yel dari SMA Negeri 17. Sekarang sedang berlangsung kompetisi dari SMA Negeri 17. Terlihat banyak yang menjawab soal salah nih. Gimana ya? Kita lihat terus yuk. Sepertinya soal tentang siapa pertama kali yang mendengar kekalahan Jepang menyisakan 4 peserta lain. Tambah seru aja nih. Yuk kita lihat terus yuk. Teman-teman, Juli sekarang mau wawancarai dari pesertanya nih. Gimana kalau kita ikutin Juli wawancara yuk? Hai, boleh tahu nih namanya siapa? Namanya Muhammad Rifki Fadil Alamin, bisa dipanggil Fadil. Dari SMA mana nih? Dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Apa sih persiapannya buat ngadepin sang juara? Sebenarnya lomba ini baru dikasih tahu Hamin 2 dari perlombaan. Terus jadi semua bisa semalam untuk belajar. Oh, selamat ya buat Fadil. Sama-sama, kasih Kak. Teman-teman, tadi Juli udah wawancara dari SMA Negeri 17 Palembang. Sekarang kita berlanjut ke SMA Sriwijaya Negara Palembang. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan dari SMA Sriwijaya Negara Palembang. Ayo kita ikutin terus kegiatannya. Teman-teman, kayaknya dari SMA Sriwijaya Negara Palembang udah banyak yang menjawab salah nih. Kok bisa? Yuk kita liatin terus yuk. Teman-teman, untuk perebutan juara 1, 2, dan 3 kayaknya semakin sengit nih. Banyak banget keseruannya di sini. Yuk kita lihat kelanjutannya. Teman-teman, hari ini sampai di sini aja dulu ya. Besok kita akan berlanjut lagi ke hari ke-8. Bye. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.